Dunia bagaikan berada di dimensi yang lain, ketika aku melihat kata-katamu di kolom komentar di video ini. Oke Gaspard 67-68. Maafkan aku istriku season 2. Hari demi hari dilalui dengan berat oleh Bima dan Renata. Bima dengan kesedihannya karena ditinggal sang istri, sementara Renata dengan kesedihannya karena ditinggal suami. Kepergian Karina membuat Bima begitu terpuruk. Laki-laki itu bahkan sampai lebih 2 bulan tidak pernah mengurus perusahaan. Semua urusan perusahaan, Bima menyerahkannya pada Aldrian dan asistennya untuk sementara. Beruntung, Aldrian mau membantunya. Padahal, Bima sangat tahu jika lelaki itu juga begitu sibuk. Semenjak kematian Karina, paman dan bibinya Karina kembali menuntut harta milik Karina pada Bima, termasuk perusahaan. Kedua orang tua tidak tahu malu yang bahkan saat Karina meninggal pun tidak datang ke pemakamannya itu meminta Bima mengembalikan harta Karina pada mereka. Bima yang saat ini masih dalam masa berkabung, karena kehilangan istrinya merasa sangat marah pada sepasang suami istri itu. Bima bahkan tidak segan-segan mengancam akan menghancurkan mereka semua jika mereka masih juga macam-macam dan mengganggu kehidupannya. Hari demi hari Bima lalui dengan mengurung diri di kamar. Lelaki itu hanya melamun kemudian menangis. Bima juga kehilangan selera makan. Laki-laki itu hanya menangisi penyesalan karena telah kehilangan wanita yang dicintainya. Mengapa dirinya selalu terlambat menyadari perasaannya terhadap seseorang? Dulu Renata, sekarang Karina. Ia sungguh tidak mengerti kenapa hidupnya selalu tidak beruntung dalam hal percintaan. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata sudah mengalir di pipinya. Sungguh, hatinya sangat sakit saat mengingat Karina. Bayangan wanita itu saat masih hidup menari-nari di kepalanya. Lelaki itu terisak. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Apa yang dikatakan oleh Aldrian memang benar. Dulu, sahabatnya itu pernah menasihatinya untuk memperlakukan Karina dengan baik, pada awal-awal pernikahannya dengan wanita itu. Akan tetapi, saat itu Bima masih terbakar amarah sehingga tidak begitu memikirkan ucapan Aldrian. Kini, semuanya terbukti. Bima benar-benar menyesal karena dulu pernah menyia-nyiakan wanita itu. Kesedihan Bima semakin bertambah saat melihat sang putra. Bayi kecil itu membuat hati Bima semakin teriris. Dia lahir tanpa merasakan kasih sayang ibunya. Bayi yang seharusnya masih menikmati ASI dari ibunya itu, harus merasakan hidup tanpa wanita yang telah membuatnya lahir ke dunia. Bima kembali menangis. Pria itu meringkuk di atas ran, yang dengan tubuh bergetar, menangisi nasib dan takdirnya yang begitu menyedihkan. Bima merasa begitu menderita karena kepergian sang istri yang telah meninggal dunia. Seseorang masuk ke kamar Bima tanpa terlebih dahulu mengetuk pintu. Orang itu berdecak kesal melihat keadaan Bima yang sudah 2 bulan ini terus saja tenggelam dalam kesedihan. Lelaki itu seolah tidak peduli apapun kecuali kesedihan yang dia rasakan saat ini. Bangun, Bima. Kamu pikir, dengan cara menangis begini, istrimu akan kembali lagi? Aldrian menatap tajam ke arah Bima yang masih meringkuk dan menangis di atas ran, yang Karina akan bersedih jika terus melihatmu seperti ini, Bima. Aldrian berteriak kesal. Pria itu sangat marah dengan kelakuan Bima. Dulu, saat dirinya terpuruk karena kehilangan Renata, dirinya juga yang ikut repot mengurusi semuanya. Kini, lelaki itu kembali terpuruk karena kehilangan istrinya. Bukan Aldrian tidak mengerti perasaan Bima yang begitu merasa kehilangan Karina. Tetapi, menurut Aldrian,
Menangis dan terus tenggelam dalam luka bukanlah sesuatu hal yang baik buat Bima. Laki-laki itu bisa kehilangan semuanya jika terus-menerus terpuruk seperti ini. Kamu harus bangkit, Bima. Putramu membutuhkanmu. Apa kamu ingin? Putramu tidak mengenalmu sebagai ayahnya. Aldrian berucap penuh dengan penekanan. Saat seperti ini, seharusnya kamu mendekati putramu. Bayi kecil itu membutuhkanmu. Dia sudah kehilangan ibunya. Sebagai seorang ayah, kamu harus bisa menjadi ibu sekaligus ayah bagi putramu. Ingat, Bima, dia adalah pewarismu. Bima menatap Aldrian yang terlihat marah padanya. Kata-kata Aldrian memang benar. Dirinya seharusnya bisa menjadi seorang ayah sekaligus ibu untuk Alvaro, bukannya malah menghindar dan terus menangisi kepergian Karina. Bangkit, Bima. Alvaro membutuhkan kamu. Aldrian menatap Bima dengan raut wajah memohon. Bukan hanya Alvaro, perusahaan juga membutuhkanmu. Perusahaan Karina juga. Nasib ribuan pegawai ada di tanganmu. Perusahaanmu bisa-bisa gulung tikar jika kamu terus seperti ini. Kamu tidak ingin menyesal untuk kesekian kalinya, kan, Bim? Bima masih terisak. Tak menanggapi ucapan Aldrian. Tetapi, dalam hatinya ia menyadari, kalau semua yang Aldrian ucapkan adalah benar. Jangan sampai kamu menyesal untuk kesekian kalinya. Saat perusahaanmu hancur, bagaimana masa depan Alvaro kelak? Apa yang akan kamu berikan pada pewarismu, Bima? Bima memejamkan matanya. Tangisnya semakin terdengar. Ucapan Aldrian begitu menohok hatinya. Saudara sepupunya itu benar. Jika perusahaan yang selama ini dipimpinnya hancur, lalu, bagaimana masa depan Alvaro selanjutnya? Alvaro adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari Karina, Bim. Seharusnya kamu menjaganya dan menyayanginya. Karina pasti sangat sedih dan kecewa melihatmu mengabaikan Alvaro. Part 68. Kesedihan Bima terasa berkurang saat indera pendengarannya menangkap suara tangisan bayi. Laki-laki itu bergegas bangkit, melangkah menuju kamar. Bima dengan langkah cepat mendekati babysitter yang saat ini sedang menggendong bayi kecil yang terus menangis. Ada apa? Kenapa dia menangis? Suara Bima terdengar gusar. Saat ini dirinya sedang pusing. Tidak ingin diganggu apalagi tangisan bayi kecil itu terdengar sangat kencang. Baby Al baru bangun tidur, Pak. Sepertinya popoknya basah karena itu dia menangis, jelas wanita berusia sekitar 35 tahun bernama Ningsih, yang merupakan babysitter yang merawat Ray dan Alvaro atau biasa dipanggil dengan sebutan Baby Al. Kalau begitu, cepat ganti popoknya. Saya tidak tega mendengar dia menangis. Ningsih mengangguk kemudian langsung memeriksa popok Baby Al. Dari luar kamar, terlihat asisten rumah tangga Bima tergesa masuk ke kamar, dengan membawa sebotol susu di tangannya. Saat mendengar Baby Al menangis, Binarsi dengan sigap membuatkan susu untuk putra majikannya itu. Terima kasih, Bi, ucap Bima. Sudah tugas saya, dan Bu Narsi tersenyum sambil memberikan botol susu itu pada Ningsih. Bapak mau gendong Baby Ai? Tanya Ningsih saat melihat sang majikan menatap Baby Al dengan penuh cinta. Sementara Binarsih langsung pergi dari kamar setelah berpamitan pada Bima. Tidak. Nanti saja. Pekerjaan saya masih banyak. Saya suka lupa diri jika sudah bersamanya. Bima mengusap pipi putranya sambil tersenyum. Sementara Ningsih tertawa kecil saat mendengar ucapan majikannya. Laki-laki yang baru beberapa bulan menyandang duda beranak satu itu memang sangat menyayangi putranya. Tolong jaga dia, jangan biarkan dia menangis lagi.
Saya tidak tahan. Bima menatap Baby Al sekali lagi. Setelahnya, laki-laki itu keluar dari kamar, kembali menuju ruang kerjanya. Setelah kedatangan Aldrian beberapa hari yang lalu, Bima kemudian mulai kembali bekerja. Meskipun Bima belum memutuskan untuk kembali ke kantor, karena ingin melihat perkembangan putranya, tetapi, lelaki itu sudah mulai bekerja di rumah. Satu persatu semua pekerjaannya yang tertunda Bima kerjakan di ruang kerjanya. Setiap hari, asisten pribadinya datang ke rumah untuk memberikan beberapa dokumen penting yang membutuhkan tanda tangannya. Bima juga akan menghadiri beberapa meeting penting yang membutuhkan kehadirannya. Pak Bima, hari ini jadwal Dan Alvaro imunisasi. Apa Pak Bima mau ikut mengantar Dan Alvaro ke klinik? Ningsih bertanya dengan hati-hati pada Bima yang saat ini sedang sarapan pagi. Ke klinik, kan? Bukan rumah sakit. Bima bertanya sambil menatap babysitter Alvaro. Semenjak Karina meninggal di rumah sakit, Bima merasa trauma saat pergi ke rumah sakit. Sejak kecelakaan itu, Bima juga takut menyetir mobil sendiri. Bayangan kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan sahabatnya itu, membuat Bima merasa ketakutan setiap kali menyetir atau ke rumah sakit. Klinik, Pak. Klinik milik teman Bapak, jawab Ningsih. Klinik yang dimaksud adalah klinik milik teman Devan. Aldrian yang merekomendasikan klinik itu pada Bima saat itu. Kalau begitu aku ikut. Setelah pekerjaanku selesai kita ke sana. Bima mengelap mulutnya kemudian bangkit dari meja makan. Pria itu sudah selesai makan. Bima menatap Alvaro yang berada dalam gendongan Ningsih. Dia tidur. Iya, Pak. Baru saja tertidur. Ningsih tersenyum saat melihat Bima tersenyum sambil mengusap kepala putranya. Karin pasti senang lihat kamu tumbuh sehat begini, gumam Bima yang dapat didengar oleh Ningsih. Tolong jaga dia baik-baik. Aku mau kerja dulu. Setelah itu kita bawa dia imunisasi. Baik, Pak. Ningsih tersenyum sambil menatap kepergian majikannya. Kasihan sekali Pak Bima. Masih muda tapi sudah ditinggal istri. Ningsih menghela napas panjang. Seolah merasakan kesedihan majikannya. Bima, Ningsih dan Binarsi sudah sampai di klinik. Mereka bertiga ikut mengantre menunggu dipanggil oleh dokter. Klinik itu lumayan luas. Keadaan di dalamnya tidak terlalu ramai hingga membuat Bima merasa aman. Tidak ketakutan seperti saat dirinya ke rumah sakit untuk mengantar Alvaro berobat beberapa waktu lalu. Saat pandangan Bima berkeliling ruangan, netranya tanpa sengaja melihat seseorang yang dikenalnya. Tante Iren, gumam Bima. Bibi temani Ningsih dulu. Aku mau ke sana sebentar. Bima berbicara pada Binarsi yang duduk di sampingnya. Baik, Den. Binarsi mengangguk patuh. Perempuan parubaya itu menatap Bima yang berlalu dari hadapannya. Tante Iren. Bima memanggil perempuan parubaya yang masih terlihat cantik di hadapannya. Bima melihat Tante Iren sedang berdiri dengan gelisah di depan ruangan yang pintunya tertutup. Bima, ini kamu. Iren mendekati Bima kemudian memeluknya. Iya, Tante, ini aku. Bima membalas pelukan Iren. Tante lagi menunggu siapa di sini. Mana Om Dika? Om Dika sedang bekerja. Tante sedang menunggu Renata. Dok 3R sedang memeriksanya di dalam, jawab Iren. Renata. Kedua mata Bima membola mendengar Iren menyebut Renata. Bayangan saat dirinya bertemu dengan Renata saat di rumah sakit saat terjadinya kecelakaan maut itu kembali terlintas. Renata masih belum bisa menerima kepergian Devan. Dia masih terpuruk dan itu menyebabkan keadaannya memburuk.
Renata baru saja mengalami penemparahan. Beruntung, bayinya masih bisa diselamatkan, ucap Iren sambil menangis.